Kita masih di Guangzhou dan ini adalah Arcfox Kaola S. Dan mobil ini pintu kanan kirinya beda. Ayo kita lihat. Ya, jadi namanya Kaola ya, bukan koala. Tadi aja kita hampir salah baca, kan kita defaultnya tuh taunya koala ya, tapi ternyata bukan, ini Kaola. Kaola S. Dan buat yang belum tahu lagi, Arcfox itu sub brand dari Baik dan ini logonya mirip sama kepala rubah. Dan untuk sebuah mobil tahun 2025-2026, kita bisa expect semuanya. Lampu depan LED dan ini kayak mata rubah ya, desain LED DRL-nya. Di situ lampu utamanya di bawah situ. Dan kalau di China, dia ada beberapa trim yang full spec. Kita bisa lihat di sini. Harusnya dia ada kamera 360, tapi yang ini nggak ada. Baik lagi, mungkin ini trim bawah atau menengah gitu. Semua tergantung varian ya. Dia pakai wiper frameless dan tuh lihat. Dia udah ada kamera depan untuk dashcam atau ADAS atau sejenisnya gitu ya. Dan dia peleknya model Aero, hitam putih. Dia ukurannya sekitar 17 inci ya, 17 inci depan belakang sama. Dan dia pakai ban lokal tuh Harmonic, nggak tahu ban apa. Tapi tetap keunikan mobil ini ada di desain pintunya yang tidak simetris. Ini sebelah kiri mobil, kita lihat. Pintu depan biasa, dia pakai handle model flip. Dan bukanya biasa ya, kalian bisa lihat. Nah, di sisi sebelahnya lagi, kita bakal pindah. BTW, dia pakai atap warna hitam karena dia udah ada panoramic roof. Nih lihat. Ini handle pintunya mana? Kok nggak ada? Ternyata iya. Lihat, jadi dia pintu geser di satu sisi dan pintu biasa di satu sisi. Ini unik ya. Jadi kalau misalnya mobil lain kayak misalnya Hyundai Veloster gitu kan, dia cuma pintu di salah satu sisi aja. Ini kedua sisinya dikasih pintu beda. Dan ini kayak semacam indikasi gitu. Kalau misalnya penumpang pengen keluar, harus pakai atau sebaiknya pakai yang pintu geser karena aksesnya lebih lega. Ingat, ini China, setir kiri. Kalau setir di kiri berarti trotoarnya di sebelah sini, disuruh keluar dari sini biar keluarnya lebih aman langsung ke trotoar. Cuma ini bakal jadi sedikit tantangan kalau misalnya Baik atau Arcfox pengen bikin versi setir kanan. Jadi kalau dipindah ke kanan, berarti pintu geser ini harus dipindah ke sebelah kiri. Begitu juga pintu biasanya. Berarti bikin model baru lagi, cetakan baru lagi, rel baru lagi, segala macam. Pokoknya bikin banyak hal baru karena mindahin pintu gini dari kiri ke kanan, apalagi pintunya asimetris gitu ya, itu nggak mudah dan nggak murah. Kita lihat seberapa banyak dari kalian yang pengen konfigurasi pintu model begini. Maksudnya pintu biasa satu sisi, pintu geser satu sisi. Karena kan kalau mobil biasanya kalau misalnya pintunya normal semua, kalau pintu geser pintu geser semua gitu kan. Tapi ini asimetris. Gimana pendapat kalian tentang konfigurasi ini? Dan seperti kalian bisa lihat ya, kalau pengen buka pintunya, ini ada yang kayak sidik jari di sini, tombol ya. Tinggal tekan itu aja dan dia langsung tutup secara otomatis. Sekarang kita mau lihat ke bagian belakang si Arcfox Kaola S ini ya. Bagasi kalian bisa lihat lega dan dia bukanya masih manual ya, nggak ada yang aneh-aneh. Di bawah sini ada tempat-tempat buat naruh ini kayak misalnya apa ya? Nggak tahu. Oh, pembersih interior, vacuum cleaner, portable. Terus ini mau pencet lah. Segitiga darurat, high visibility jacket, safety jacket gitu ya. Dan pastinya joknya bisa dilipat biar rata lantai. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Karena kalau di mobil ini, lihat gak coba pintunya unik. Ini dong, dia panel buat power window, lock unlock. Ini semuanya bahkan buat cat locknya tuh miring. Nih lihat nih. Ini kita lagi lurus ya, tuh dia miring kan. Unik ya. Dan kalau pengen buka pintu, itu tombol open yang di sini. Kedengeran kan? Terus ada gambar K atau logo K ya. Kayaknya sih sound system Kaola ya. Dan ada branding Kaola di sini. Setir Arcfox sama kayak CT1. Scroll di sebelah kiri sama kanan. Persnelang, maju mundur, PRND. Ini buat apa namanya? Wiper. Terus kalau nggak salah ini seinnya juga ya. Benar, seinnya di sini. Dan itu tuas buat cruise controlnya. Oke. Sekarang kita masuk. Di sini ada pad tapi kayaknya bukan wireless charger ya. Kita switch ke white biar kelihatan. Ada cup holder. Dan ada laci. Wow, lumayan dalam nih. Wih, sampai sikut gua. Dan untuk settingan joknya dia udah elektrik ya.
bagus. Rem tangan atau rem parkir elektronik di sini. Lampu, oh ini lampu depan ya di sini semua. Sampai dibuat ngatur ketinggian lampunya. Setir, tilt, pakai teleskopik juga. Mungkin gue kurang kuat atau apa, tapi kayaknya nggak bisa teleskopik ya. Tapi ya udahlah. Dan bahan-bahan dashboardnya di sini kayak kain gitu ya, plastik, mostly plastik kombinasi kain ya. Dan spion tengah udah frameless. Tapi dia punya cover buat panoramiknya. Ini mengingatkan sama Honda HR-V atau BYD Seal. Jadi modelnya kayak di klip gitu ya, nih. Tuh. Jadi nggak cuma BYD Seal atau Honda HR-V yang begini. Si Arcfox Kaola juga begini. 12 volt, USB-A, bukan USB-C ya. Ada kantong lagi di sini. Terus apakah dia ada oh. Nih, dia tuh masih sampai ke dalam sini loh. Gokil enggak. Tapi entah kenapa ini sama kayak T1 ya. Dia nggak ada glove box. Gue nggak tahu kenapa, asli. Emang ada apa di situ sampai mengorbankan glove box gitu? Gue nggak ngerti. Terus kacanya, oh nggak ada lampu nih buat driver. Kalau buat passenger juga nggak ada lampu dong. Sedikit sayang ya. Sayang, kita lihat monitor tengahnya deh. Ini semua masih dalam bahasa Cina ya, jadi kita nggak gitu ngerti. Ini pasti buat setting spion. Tuh kan bener, setting spion, pilih kanan atau kiri. Ini buat buka bagasi doang, maksudnya buka kuncinya buat di unlock gitu. Jadi tetap bukan bagasi power tailgate gitu. Brake auto brake hold gitu-gitu. Pintu, jendela, lampu. Apa dia ada ambient lighting, tapi nggak kelihatan kalau lagi kayak begini. Suara equalizer gitu ya. Dan untuk driving, jadi dia ada mode personal gitu ya, dan kayaknya ini buat regionnya ya. Ada animasi gitu, kita pindah-pindah drive mode. Joknya sendiri, ini kalau misalnya kelihatan kayak bahannya agak kurang, ini sebenarnya dia tuh sarung jok ya. Jok yang aslinya ada di sini, mungkin biar nggak cepat kempes atau gimana. Tapi so far oke lah. Dan tadi kita udah lihat buat buka pintunya di sini. Ini buat daruratnya. Kalau misalnya ini kan paket tenaga listrik ya. Kalau misalnya ini mati, kita bukanya pakai ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan karena dia mobil listrik, lantainya rata banget. Ruangannya lega. Ruang dengkul bagus. Ruang kepala bagus juga. Dan yang unik dari mobil ini adalah karena dia pintu kanan kiri beda, door trimnya juga beda. Nih lihat. Ini door trim pintu sebelah kiri ya. Power window, tombol buat buka pintunya. Dan buka manualnya di sini nih. Kalian bisa lihat. Nah, tapi door trim sebelah kanan kita tutup tombolnya di sini. Maaf. Iya, ini dia. Ayo tutup dong. Nah, tuh. Door trimnya beda. Dia nggak ada armrest karena emang harus buka geser gitu ya. Terus buat buka power window ya di sini. Oh, dia nggak auto. Oh, ya nggak auto, betul. Dan maksimal turunnya segitu. Beda sama yang sebelah kiri. Baik lagi karena desain pintunya beda. Tapi kalau bahan-bahan kurang lebih sama ya. Kantong. Ini harusnya kelihatan kayak kantong, tapi pas dibuka nggak ada apa-apa gitu. Sedikit sayang, dan ada cantelan di sini. Oke. Dan kalau pengen buka pintu geser yang manual, ada di sini. Dan lagi-lagi kalau di China, dia ada varian yang lebih lengkap, ada jok bayi segala macam. Tapi yang ini kayaknya baik lagi nih, trim menengah atau bawah. Oke. Jadi itu dia pembahasan singkat kita mengenai si Arcfox Kaola S ini. Sebenarnya cukup menarik ya, tapi nggak tahu deh, kan kalau misalnya udah ada T1 yang katanya harganya bisa terus jutaan kecil, gimana menurut kalian kalau si mobil ini, si Arcfox Kaola S ini masuk ke Indonesia? Jujur, mungkin perlu tantangan yang, bukan perlu ya mas ya, ada tantangan yang gede ya, pindah ke setir kanan, dan pasti ngubah pintu itu mahal dan susah, dan pasti nggak gampang. Tapi kita lihat aja lah. Oke, itu jadi kita, thank you udah nonton, jangan lupa jempol ya, komentar, dan subscribe.